Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya mempunyai yang namanya teman dan pastinya mempunyai yang namanya musuh. Kita sebagai manusia pastinya ada yang namanya manusia yang baik dan ada manusia yang buruk. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi kita dari gangguan manusia-manusia ataupun makhluk Allah yang lain agar tidak mengganggu terhadap diri kita sendiri? Bahwasanya diterangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada satu orang yang bernama Ka'ab al-Akbar, seseorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa benteng orang mukmin yang dapat menghalangi dari gangguan setan itu ada 3 macam. Yang pertama, kata Ka'ab al-Akbar, yaitu masjid. Masjid yang menjadi salah satu tonggak perjuangan umat Islam sampai saat ini. Masjid yang merupakan pusat penyebaran agama Islam yang ada di muka bumi ini. Ka'ab al-Akbar, seorang pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam, itu sangatlah mencermati bahwasanya orang Islam jangan sampai terganggu dalam jurang setan yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Masjid merupakan salah satu yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita lestarikan di muka bumi ini. Karena apa? Salah satu ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, yaitu kalau sudah tidak ada azan, kalau sudah tidak ada masjid-masjid yang mengumandangkan seruan azan. Pemirsa Wali Songo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita semuanya sholat berjamaah di masjid yang nantinya harus kita laksanakan, yang merupakan kesunahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, salah satu golongan yang nantinya bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, kecuali tidak ada pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada yang namanya orang yang mau memakmurkan masjid, yang mau menjaga masjid dari gangguan apapun, yang mau membersihkan, yang mau berjamaah di masjid. Itulah salah satu golongan orang yang nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad yang nantinya mau melestarikan, mau menjaga yang namanya masjid untuk beribadah sholat, untuk kegiatan keagamaan Islam dan lain sebagainya. Pemirsa Wali Songo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, benteng orang Islam, kata Ka'ab al-Akbar, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu selalu mengingat-ingat Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat sakit yang nantinya bisa kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah atas penciptaan Allah yang nyata maupun tidak yang nyata, yang sakit maupun yang baik, yang jelek maupun yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Esensi dengan berzikir kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nantinya kita akan diberikan kemudahan, nantinya kita akan diberikan manfaat ataupun rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wali Songo TV yang dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ka'ab Al-Akbar mengatakan bahwa pondasi orang mukmin terhadap gangguan setan itu yang kedua adalah zikir kepada Allah? Karena orang berzikir kepada Allah disimbolkan yaitu di masjid. Orang yang di masjid yaitu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu tempatnya orang-orang Islam, tempatnya orang-orang beribadah kepada Allah, mengingat berzikir kepada Allah, dan tempatnya para malaikat Allah yang nantinya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Ka'ab Al-Akbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masanya Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, pondasi orang Islam, orang mukmin dari gangguan setan, biar tidak diganggu oleh setan, yaitu dalam dalam kitab Nasoil Hibat dikatakan bahwasanya benteng orang Islam yang ketiga yaitu sering membaca Al-Qur'anul Karim, sering membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tercipta berwujud Al-Quran, baik ayat-ayat Allah yang tercipta alam semesta raya ini. Pemirsa Wali Songo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya kita semuanya membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Sebaik-baik manusia yang membaca Al-Quran dan mau mengamalkannya. Insya Allah orang yang selalu mengamalkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah nanti bakal mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Mungkin kita semuanya disibukkan dengan kesibukan sehari-hari, bekerja, mencari ilmu, bersekolah, dan lain-lain. Akan tetapi kita semuanya jangan sampai lupa dalam satu hari saja harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai mukjizat Rasulullah yang nantinya kita bisa disyafaati oleh Al-Quran lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat membentengi diri kita semuanya, khususnya pada hari ini dan seterusnya, agar setan yang berada di sekeliling kita tidak mengganggu dan tidak menjatuhkan, mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.